Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ini apa namanya, saya sudah menerima dia dari panitia nih, jadi ternyata yang menulis pertanyaan sudah 9 orang nih Ustadz. Ya, jadi gimana cara ngebaginya nih gitu. Sedangkan waktu kita sudah tinggal setengah jam ya paling tidak gitu. Jadi saya akan membagi ya, pertama mungkin kepada Ustadz Husni ya, supaya lebih cepat nih. Nanti kalau ada waktunya bisa, kita akan apa namanya, ada yang langsung ya, ngomong langsung. Ini karena sudah ada yang memberikan pertanyaan via tulisan ya. Yang pertama kepada ada yang pertanyaannya memang tidak spesifik ya, langsung ke siapa, ke pembicara, tapi ini ke semua ya, ke kedua pembicara. Mungkin nanti Pak Usni dengan Pak Ustadz Rahman juga bisa membaca di forum chat itu, ada beberapa pertanyaan, tapi saya merangkum ada 9. Saya akan memberikan supaya ini ya, kepada tadi ada yang spesifik kepada Pak Husni ya. Nih. Apakah diterjemahkan sendiri atau bersama tim ya? Itu yang pertama. Yang berikutnya ada sambungannya, apakah mana yang lebih cocok untuk di Indonesia saat ini gitu ya, dengan kondisi politik sekarang. Terus untuk saya akan bacakan saja nih dari Imam Santoso ya. Imam Santoso, apakah Hasan, oh ini ternyata sudah ada nih, yang memberikan ininya ya. Ini Hasan Ali termasuk Khulafaur Rasyidin. Kalau ya alasannya apa, kalau tidak bagaimana terkait dengan penyerahan khilafah pada Muawiyah ya. Yang kedua dari Roni Haldi ya, di Aceh Barat Daya, bagaimana kita mensikapi perbedaan pandangan politik dengan Muawiyah dengan Aisyah sehingga terjadi peperangan. Bagaimana kita kaitkan dengan kondisi perpolitikan di dunia dan Indonesia yang sepertinya anti politik yang berbau Islam. Gitu. Next. Ya. Nah, itu ya dari Warsono nih, Pancoran. Untuk pemerintah jadi mana yang lebih baik? Apakah sistem kerajaan ya, demokrasi atau khilafah? Karena ketiganya pernah dialami. Gitu. Ya. Ya, apakah bagaimana Islam dibangkitkan di zaman ini dengan warisan konflik masa lalu? Ya, konflik dan friksi zaman now jauh lebih berat tantangannya, terutama di era medsos. Bagaimana cara bijak? Gitu. Next, itu ya. Ini friksi apa? Ya, yang hampir sama dengan yang tadi. Pendapat kekuasaan ya, dari Roni sama di Aceh Barat Daya juga. Bagaimana kita menempatkan hadis Nabi tentang kemuliaan para sahabat dari generasi setelahnya dengan terjadinya friksi di antara para sahabat. Nah, mungkin ini spesifik nanti ke Ustadz Husni seperti itu. Next, pertanyaannya ininya. Nah, ini yang tadi ya sudah saya bacakan nih, ada pertanyaan. Gitu. Nah, pada Ustadz Rahman ada pertanyaan, apa sebab adanya sebagian masyarakat yang masih meyakini bahwa organisasi atau parpol adalah segalanya, sehingga jika berbeda pendapat dengan pimpinannya dianggap melawan, keluar dari organisasi tersebut. Gitu. Next. Nah, ini Sobri ya. Pada zaman Islam jaya, kaum kufar yang berbeda-beda suku bersatu, meskipun ada friksi internal mereka untuk melawan Islam. Poinnya mereka bisa bersatu karena ada musuh bersama yang jelas, yaitu Islam. Nah, konteks pada saat ini bagaimana kelompok Islam yang berbeda paham bisa disatukan dalam tujuan meskipun dalam potensi timbulnya friksi yang kuat, mengingat musuh bersama, bisa berbeda kelompok dalam Islam, kelompok Islam satu sama lain. Nah, itu. Seperti itu. Terus next. Sudah selesai. Nah, itu dulu beberapa pertanyaan ya, 9 bukan beberapa nih.
Ini agak banyak diskusinya ya. Jadi seperti itu. Memang ini kayaknya kalau menurut saya sih ini apa namanya pengantar gitu ya. Mungkin Pak Kus nih nanti ketua BKT kita akan mengadakan bedah buku next episode gitu, next episode dan kita spesifik gitu kan. Misalnya nih kaidah keberapa dulu nih yang kita mau bahas. Jadi nanti dituliskan tetap judulnya bedah buku biar menarik gitu kan. Karena kan memang bukunya yang dibedah gitu. Ya supaya iya gitu nanti ini misalnya hari bedah buku lagi episode kedua seperti apa gitu kan ya gitu. Silakan Pak Usni untuk memberikan tanggapan beberapa ini terkait dengan pertanyaan. Baik, terdengar? Kedengaran. Baik, saya coba tanggapi ya beberapa pertanyaan secara yang bisa saya jawab saja, mungkin yang bisa saya tanggapi saja ini ya. Oke. Tentang terjemahan ini terjemahan sendiri. Ya, jadi mungkin agak ada kekurangan di sana sini mungkin memang ya. Lebih kurang masanya sekitar di sela-sela kesibukan sekitar 4 bulan. Saya kerjakan itu alhamdulillah 4 bulan sejak dari dapat izin dari penulisnya kita kerjakan, lalu masuk ke percetakan dan dikerjakan layout dan sebagainya. Tentang pertanyaan model bagaimanakah yang lebih baik, demokrasi, khilafah atau ini, saya kira gini ya, bidang politik ini suatu bidang yang membuka terhadap tafsiran ya. Tidak kaku dalam masalah siasat syariah ini kan saya kira sangat terbuka terhadap penafsiran-penafsiran. Maksud saya agak didengar? Kedengaran Ustaz, kedengaran. Oke, karena agak mengaum begitu. Mantul ya suaranya? Mantul suaranya. Oke. Jadi tentang kepemimpinan ya, tentang sistem pemerintahan, saya kira ini karena wilayah siasat syariah dan wilayah siasat syariah adalah bisa kita katakan sebagai wilayah yang belum selesai. Artinya tetap terbuka pada penafsiran baru terhadap ijtihad baru. Tidak bisa kita katakan ini yang paling pas atau ini yang paling sesuai dan sebagainya. Karena kalau kita telusuri sejauh saya dalam sirah sahabat pun sebutan khalifah oleh Abu Bakar walaupun kemudian menjadi sebuah sistem pemerintahan khilafah itu dipakai oleh Abu Bakar untuk menyebut dia sebagai pengganti atau pelanjut dari Rasulullah. Jadi khalifah itu kan pelanjut ataupun pengganti dari Rasulullah. Maka disebutkan dirinya sebagai khalifatu Rasulillah. Nah, ketika Abu Bakar meninggal dan digantikan oleh Umar bin Khattab, dia kemudian melanjutkan istilah yang sama lagi, khalifati Rasulillah, pengganti dari penggantinya Rasulullah. Jadi setelah dia lihat itu panjang sekali nama itu. Dan kalau dipanggil kan, kalau kita kan mungkin langsung panggilnya Mr. President, itu kan singkat gitu ya. Tapi kalau khalifati Rasulillah kan panjang sekali. Akhirnya beliau berinisiatif untuk menamakan dirinya dengan Amirul Mukminin. Tapi sebenarnya ketika sebutan Amirul Mukminin itu diperkenalkan, itu juga menawarkan sebuah konsep imarah. Ya, sama seperti khalifah, itu menawarkan sebuah konsep khilafah. Gitu juga dengan Ali, misalkan ketika disebut imam itu maka ada konsep imamah ya. Dan itu dikaji oleh salah seorang tokoh ulama politik Islam dari mazhab Syafi'i yaitu Imam Al-Mawardi dalam karyanya termasyhur Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Sama seperti Ibnu Taimiyah juga dia punya karangan di bidang politik ya, Asia Syariah. Jadi saya kira sekali lagi tentang wilayah politik ataupun syariah ini adalah suatu wilayah terbuka. Tidak saya katakan belum selesai. Artinya bisa terbuka terhadap kemungkinan penafsiran baru sesuai dengan kebutuhan zaman dan
dan konteks waktu, tempat dan lain sebagainya. Tidak kaku harus dengan penamaan tertentu misalkan ya. Walaupun nanti ini sangat terbuka juga pada bantahan lain, misalkan bagaimana kita menafsirkan hadis Nabi bahwa umat Islam akan melewati 5 masa. Yang pertama itu masa nubuwah, kemudian masa khilafah rasyidah, kemudian bukan khilafah rasyidah, khilafah ala minhajin nubuwah ya. Kemudian umat Islam akan melewati masa-masa al-malikun adin, raja-raja yang menggigit. Kemudian umat Islam akan melewati masa-masa al-malikul jabari, raja-raja yang despotik ya. Saya kira kita tengah atau sedang melewati masa-masa itu, dan umat Islam akan kembali pada al-khilafah ala minhajin nubuwah. Tapi saya dalam pemahaman saya, dalam pandangan saya, sekali lagi karena nilai siasah tetap terbuka terhadap penafsiran baru, tidak kemudian kita terhenti, terkunci pada nama tapi kehilangan substansi. Tapi yang harus kita perjuangkan adalah substansi daripada siasah syariah itu, yang mesti tujuannya seperti dibuat dalam sebuah kaidah fikih adalah pada perwujudan kemaslahatan umat ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi segala tindak tanduk dalam kepimpinan itu mesti mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat. Saya kira demikian ya. Artinya kalau sekarang ini mungkin mainnya dengan demokrasi dan itu ya, kita juga harus perjuangkan itu untuk kebaikan bersama kita semua ya, tidak untuk kita benturkan kemudian khilafah, demokrasi dan sebagainya. Tentang apa lagi ya, pertanyaan lain tentang bagaimana kita menempatkan hadis Nabi tentang kemuliaan para sahabat. Yusuf Qaradawi itu sangat bagus. Yusuf Qaradawi memulai kata pengantar dalam buku ini dengan saya mulai dengan pertanyaan siapakah sahabat itu. Jadi itu menuntun kita bagaimana cara kita menyikapi peristiwa konflik politik ini. Kita mengenal siapa para sahabat ya, dengan ayat Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan kepada kemuliaannya. Jadi kita tetap memberikan takzim dan hormat kita agung yang kita yakini dalam agama Islam ini. Karena bagaimanapun para sahabat juga tidak terlepas dari kemanusiaannya, tidak terlepas dari hasrat kemanusiaannya, dan juga tidak maksum. Namun juga tidak kemudian menjadi ladang untuk mensumpah serapahi atau memaki-maki mereka, tidak. Ya. Tetapi kita tetap seimbang, ya, fair, adil, dan juga mesti didasarkan kepada ilmu. Makanya yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dalam pengantarnya, Shinqiti berhasil melewati pembahasan atau penelaahan kitab ini dengan secara adil dan juga didasarkan kepada ilmu. Pertanyaan apakah Islam dibangkitkan ini dalam warisan konflik masa lalu? Bukan bangkit dalam warisan konflik masa lalu, tapi sebenarnya kan kegunaan kita mempelajari sejarah. Kalau kita pulangkan kepada hadis Nabi adalah kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena peristiwa yang terjadi di masa lalu mungkin tidak terulang lagi di masa sekarang. Tidak persis sama. Tapi ada sebuah ungkapan dalam bahasa Prancis kan oleh Stuart Sorepet, artinya sejarah akan berulang. At-tarikh yu'idu nafsuhu. Sejarah akan mengulangi dirinya sendiri. Bukan sejarah persis sama terjadi, tapi ada karakter, ada tokoh yang mirip seperti di masa lalu, dan sebenarnya kita belajar dari sejarah masa silam itu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Makanya Nabi mengatakan seorang mukmin itu adalah seorang yang cerdas dan dia tidak akan tersengat oleh kalajengking itu, lal dighanal mu'min fi juhrin wahidin maratain. Tidak akan tersengat 2 kali di lubang yang sama. Itu sebuah ungkapan kinayah dari hadis Nabi. Nabi mengatakan bahwa kalau seorang mukmin itu cerdas, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Dan mungkin di sini kita penting untuk mempelajari dan menelaah peristiwa masa silam itu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan Shinqiti telah memberikan penawaran untuk bagaimana cara kita menyikapinya, dan dia menggunakan metodologi hadis dalam hal ini agar kita tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, tapi juga tetap memberi takzim dan hormat kita kepada kemuliaan para tokoh daripada para sahabat itu. Saya kira demikian ya. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pandangan politik? Saya kira tetap seperti tadi, kita tetap memberi hormat, takzim, tidak memaki-maki Aisyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ataupun memaki-maki Muawiyah dan sebagainya. Tadi ada disinggung oleh Kang Muhammad Rahman, bagus
bagaimana sikap Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir sebenarnya tidak setuju dengan Aisyah, tapi dia juga sangat sayang kepada Aisyah karena ini adalah istri Rasulullah SAW. Makanya jadi kalau orang sudah tingkatan kealimannya itu tinggi itu bahasa yang digunakan juga sedikit-sedikit, nggak bahasa yang vulgar, nggak bahasa yang jelas terang, tapi orang saling memahami, ya. Jadi itu sudah ilmu tingkat tinggi gitu ya. Kalau kita mungkin harus pakai terawang gitu ya. Jadi ketika Aisyah datang untuk melakukan perang Jamal kepada Ali, Ammar bin Yasir hanya mengutip firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ya, tentang wakarna fi buyutikunna, ya. Alangkah terlalu jauh Aisyah sudah keluar dari rumahnya, padahal kan dalam Al-Ahzab dikatakan istri Nabi itu harus menetap dalam rumahnya. Jadi seakan-akan Ammar bin Yasir ingin mengingatkan, tapi dia tidak layak untuk mengingatkan itu kepada istri Nabi yang sudah lebih mulia daripadanya. Tapi dia mengutip itu, dan Aisyah juga memahami, dan dia juga tahu bahwa terlalu jauh dia sudah bergerak dalam peristiwa perang Jamal itu ketika memberontak kepada ataupun melawan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ini kan indah sekali kita lihat bagaimana para sahabat itu mengingatkan itu. Saya kira kalau orang sudah tingkatan alim dan tingkatan tinggi kecerdasannya itu bahasanya itu tidak lagi bahasa-bahasa yang vulgar, tidak lagi bahasa-bahasa yang terang-terangan, tapi bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa sindiran itu langsung mengena, ya, langsung mengena, dan tidak ada yang muncul mengatakan ini ya. Jadi ini saya kira penting menjadi pelajaran bagi kita bagaimana cara kita menyikapi perbedaan di kalangan para sahabat itu. Tetap kita beri takzim dan hormat. Kalaupun kita kemudian ini dia tidak menyalahkan karena bagaimanapun mereka adalah generasi terbaik di masanya. Dan kalaupun kita ingin melihat konflik itu seperti pesan Yusuf Qaradawi tadi, tetap melihat pada konteks zamannya. Ya. Jangan kita tarik kemudian zaman itu dengan konteks kita sekarang. Lalu ada lagi pertanyaan, siapa ini yang mungkin tentang konstitusi ya, saya mungkin kurang. Tentang krisis. Oh ya, yang ungkapan ini tadi yang saya katakan itu, yang pertanyaan dari Pak Faizal ini, sebenarnya ini di buku yang lain daripada Asy-Syinkiti, beliau membuat judulnya itu Al-Azma Ad-Dusturiyah. Ya, Al-Azma Ad-Dusturiyah fil Hadar Islamiyah. Saya kira ini perlu penelaahan lebih jauh tentang buku itu, bagaimana maksud beliau oleh krisis konstitusi ini dari masa fitnah kubra hingga ke Arab Spring, Arab Spring itu kan mulai pecah dari 2011 sampai sekarang, dan ini belum selesai sampai sekarang karena memang begitu berat konflik yang terjadi di kalangan sejak dari masa sahabat dulu sampai sekarang. Yang diwarisi adalah sikap despotisme, ya, al-istibdad. Jadi hampir rata-rata negara Arab ini adalah mewarisi al-muluk itu dengan cara istibdad, despotik, dan sangat anti kritik. Coba lihat sekarang, ya, Saudi misalkan, ya, kalau kita mau katakan, ya, dan kita lihat bagaimana nasib Jamal Khashoggi. Ya, begitu juga mungkin negara-negara lain seperti di negara-negara Teluk yang masih mengandalkan sistem kerajaan juga bernasib sama seperti itu. Jadi sangat anti kritik dan ini sebagainya. Jadi saya kira itu juga mungkin saya belum baca habis tentang Al-Azma Ad-Dusturiyah ini, tapi mungkin bisa jadi karena dalam masalah kepemimpinan itu tidak apakah perlu ada semacam pembatasan ataupun pencatatan dalam undang-undang tentang masa berkuasa, karena kalau terlalu lama juga cenderung akan korup, ya, kalau kita bisa bahasakan dalam bahasa politik yang dikenal sekarang ini, ya. Terlalu lama dia berkuasa juga akan bisa jadi akan ini, ya, kalau tidak ada pengawasan yang baik dari, apalagi kalau dia sistemnya sistem monarki seperti itu. Saya nggak tahu apakah saya sudah menjawab seluruhnya. Saya coba lihat sebentar lagi ini beberapa ini, ya. Cukup, Set. Nah, nanti cukup, ya. Oke, saya serahkan kembali kepada moderator. Mudah-mudahan ini, jawab. Oke, makasih. Oke, terima kasih pada Ustadz Husni.
Next berikutnya kepada Ustadz Rahman dari beberapa yang sudah diinikan oleh panitia ya, pertanyaan. Silakan Ustadz. Terima kasih pertanyaannya luar biasa ya. Yang pertama adalah tentang ini, saya mungkin menambahkan dari Dr. Husni Mubarak terkait dengan sistem yang terbaik ya. Kalau kita mengkategorikan sistem politik atau sistem pemerintahan itu sebenarnya dalam kaedah ilmiah yang ditulis oleh Imam Az-Zarkashi itu termasuk kategori ilmun lam yandaj walam yahtarik, ilmu yang belum matang dan belum terbakar. Artinya sistem politik itu bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Boleh jadi kita yang ada di Indonesia itu punya sistem yang berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Arab Saudi, Mesir, dan seterusnya. Hanya saja para ideologis atau para penemu teori-teori politik Islam itu hanya memberikan garis-garis besar sebuah negara itu bisa dikatakan sesuai dengan Islam atau tidak. Itu tergantung kepada 5 prinsip. Kalau 5 prinsip itu ada dalam sebuah pemerintahan, apapun sistemnya, apakah itu sistem khilafah, apakah itu sistem monarki, apakah itu sistem demokrasi, atau sistem-sistem yang lain, selama 5 prinsip itu ada, itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. 5 prinsip itu yang pertama adalah asyura, yaitu ada musyawarah, ada al-adalah, ada keadilan yang bisa ditegakkan, kemudian juga ada al-ijtimaiyah, ada sosial, kemudian ada al-huriyah, ada kebebasan, ada kemerdekaan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. Kemudian juga ada al-musawah, ada persamaan hak sesama manusia, apapun latar belakang agamanya, kemudian apapun latar belakang etnisnya, semuanya memiliki hak yang sama. Ketika 5 prinsip ini ada dalam sebuah negara, maka itulah yang disebut dengan negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Inilah yang juga dianut misalkan oleh Bapak Muhammad Nasir ya, salah seorang mantan ketua Masyumi pada waktu itu. Beliau termasuk seorang tokoh yang setuju bahwa yang terpenting itu adalah prinsip-prinsip dasar ini, apapun bentuk negaranya itu sesuai dengan kesepakatan yang disepakati, sesuai dengan sesuatu yang relevan dengan situasi dan kondisi yang ada pada negara itu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang menarik, kenapa ada organisasi mengklaim sebagai satu-satunya yang benar? Ini dari siapa tadi pertanyaannya? Ini bisa dapat dapat hadiah nih kayaknya. Asik tuh pertanyaannya tuh. Ya. Karena ya sebenarnya kalau secara teoritis kalau ditanya kepada mereka apakah jamaah mereka itu adalah jama'atun minal muslimin atau jama'atul muslimin, secara teoritis mereka akan mengatakan bahwa organisasi mereka itu hanya sebagian dari organisasi kaum muslimin. Tapi prakteknya kenapa terjadi tanakudot, terjadi kontradiktif yang bertentangan antara keyakinannya dengan realitanya. Ya, kalau yang pengalaman saya itu ada beberapa penafsiran yang keliru terhadap nas-nas hadis. Misalnya ada hadis yang berbunyi man mata walaisa fi unuqihi bai'ah fa huwa mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak berbaiat kepada seorang tokoh, kepada khilafah dan seterusnya, maka dia mati jahiliyah. Yang lebih parah, yang parah itu adalah
tidak berbaiat kepada jamaah itu dianggap sudah keluar dari jamaah Islam, sehingga darahnya halal. Itulah yang yang diyakini oleh ISIS misalnya. Sehingga kelompok-kelompok yang keluar, kelompok-kelompok yang tidak bergabung dengan ISIS pada waktu itu dianggap darahnya halal. Karena ada kesalahan, ada kesengajaan menafsirkan nas-nas hadis itu sesuai dengan kepentingan mereka. Itulah yang disebut dengan dalam ilmu hadis itu ad-dakhil. Ad-dakhil. Ad-dakhil itu artinya infiltrasi penafsiran sesuai dengan kepentingannya. Sesuai dengan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Itulah yang disebut ad-dakhil. Kemudian, ada juga hadis yang mengatakan, di antara orang yang halal darahnya itu adalah at-tarik lil jamaah. Ya, al-mufarik lil jamaah. Orang yang berpisah dari jamaah. Itu ada hadisnya. Ada 3 kelompok yang halal darahnya. Yang pertama itu adalah az-zani, yaitu pelaku zina muhson, orang yang sudah menikah tapi melakukan zina. Itu yang halal darahnya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh. Ya, membunuh bi'amdin, qatlul amdi, membunuh dengan sengaja, maka harus dikisos. Dan yang ketiga, yang menjadi penafsiran mereka itu adalah yang keliru di sini adalah al-mufarik lil jamaah, orang yang berpisah dari jamaah. Nah, orang yang berpisah dari jamaah ini harus dikelirkan. Apakah berpisah dari organisasi, apakah keluar dari Islam itu sendiri. Dan berdasarkan riwayat dari Imam At-Tirmizi, bahwa yang dimaksud dengan al-mufarik lil jamaah itu adalah keluar dari Islam itu sendiri, sehingga darahnya halal, bukan keluar dari organisasi. Ini ada kesengajaan, tafsir ini tidak dikoreksi. Inilah yang digunakan oleh sebagian NII dulu misalkan, oleh ISIS dan seterusnya, sehingga mereka menafsirkan hadis itu sesuai dengan kepentingannya. Ini kan berbahaya. Kalau orang keluar organisasi dianggap halal darahnya, itu bahaya sekali. Orang yang keluar dari NU halal darahnya misalkan, atau orang yang keluar dari Muhammadiyah dianggap halal darahnya, dan seterusnya. Tentu ini pemikiran yang berbahaya, yang keluar dari semangat wasatiyah. Semangat wasatiyah itu adalah tidak bersikap ekstrim kanan dan juga tidak bersikap ekstrim kiri. Karena umat Islam itu adalah sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik, harus menempuh jalan wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi umat Islam ini harus menempuh jalan wasatiyah, tidak terjebak kepada ekstrim kanan dan juga tidak terjebak kepada ekstrim kiri. Itu barangkali tanggapan saya. Kenapa misalkan ada orang terlalu fanatik terhadap organisasi? Ya karena ada faktor di situ. Kalau saya teliti, ya baik itu NII kali 9 dan seterusnya atau NII yang lain, ya karena banyak memperkosa hadis-hadis yang disesuaikan dengan kepentingan mereka. Mereka tidak menggunakan manhajut tafsir atau metodologi tafsir yang telah dibuat oleh para ulama yang mu'tamad, yang punya otoritas. Karena teman-teman semuanya, di Depok itu ada kelompok yang menyimpang. Mereka itu mengklaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kelompok ini menyimpang. Apa penyimpangan mereka? Kelompok itu menghalalkan zina kecuali pada hari Rabu. Kelompok itu menghalalkan zina kecuali pada hari Rabu. Ketika Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Ki Haji Dimyati mengkonfirmasi apa hujah mereka, apa dalil mereka yang membolehkan zina kecuali pada hari Rabu. Ternyata ayatnya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mereka memahaminya wala taqrabu az-zina, janganlah kamu berzina pada hari Rabu. Ini contoh
apa bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa ilmu yang mumpuni itu akan mengantarkan kepada kesalahan. Oleh karenanya Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak mengerti sesuatu, maka bertanya kepada ahlinya. Itu barangkali dari saya. Ya. Saya kembalikan kepada moderator. Ada jawaban, ada pertanyaan yang belum dijawab, Mas moderator? Iya, itu tadi masih ada beberapa lagi ya, Ustaz. Nah, ini ada yang mungkin saya berikan pertama kepada Ustaz Rahman nih. Ini yang pertanyaan yang ada di sini, Ustaz nih. Ini yang Apakah masih Hasan bin belum Ali termasuk ya. khulafaur rasyidin? Terus Baik. Jadi ya, ini dulu Ustaz, yang dari Pak Imam Santoso. Dari Pak Imam Santoso ini ya. Luar biasa pertanyaannya Pak Imam. Apakah Hasan bin Ali termasuk khulafaur rasyidin? Kalau iya alasannya apa? Kalau tidak juga apa? Terkait penyerahan khilafah kepada Muawiyah atas sendiri atau syura. Ya. Para ulama mengatakan bahwa khulafaur rasyidin itu selesai pada masa Ali bin Abi Thalib. Dan itu juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-khilafatu min ba'di salasuna aman. Kalau nggak fima maknahu lah ya, bahwasanya khilafah atau pengganti-penggantiku setelah Nabi wafat itu adalah selama 30 tahun. Dan para ulama, terutama para ulama sejarah ya, itu mengatakan bahwasanya khulafaur rasyidin itu berhenti pada masa Ali bin Abi Thalib ya, yang terbunuh yang dibunuh oleh Ibnu Muljam kalau nggak salah ya. Hanya saja ada semacam wacana, ada diskursus di antara para ulama yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz itu sebagai khalifah khulafaur rasyidin yang kelima. Karena keadilannya, ketakwaannya, kewaroannya, ada sebagian ulama yang mengkategorikan Umar bin Abdul Aziz ini sebagai khalifah yang kelima. Tetapi ini belum menjadi ijma, ya, belum menjadi konsensus di antara para ulama. Yang menjadi konsensus itu adalah khulafaur rasyidin itu berhenti selesai pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian, ya, terkait penyerahan khilafah kepada Muawiyah apakah atas sendiri atau syura. Pada waktu itu sebenarnya Hasan bin Ali itu berpotensi ya punya kesempatan menjadi khalifah, tetapi karena Hasan bin Ali ini punya sikap menahan diri, khawatir terjadi konflik dengan Muawiyah pada waktu itu, ya, maka beliau lebih memilih diam pada waktu itu. Ya, lebih memilih diam, ya. Khawatir terjadi konflik horizontal. Itulah sikap dari Hasan bin Ali. Ya, sebenarnya di sini ada semacam friksi juga, tapi di sini ada yang mengalah. Ya, sikap dari Hasan bin Ali itu adalah mengalah, walaupun sebenarnya ada juga yang mendorong beliau untuk maju sebagai pemimpin setelah Ali bin Abi Thalib. Begitu Pak Imam ya. Kemudian bagaimana menyikapi udah ya. Cukup. Terus yang ini Ustaz. Ya. Ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan terutama yang nomor 2 Ustaz. Nomor 2, dan bagaimana kita kaitkan dengan kondisi perpolitikan dunia dan di Indonesia yang seperti anti politik yang berbau Islam. Ya. Ini pertanyaan yang menarik dari Ustadz Roni Haldi nih, ya, luar biasa pertanyaannya. LC juga ini dari Mesir ini. Ya. Jadi yang menjadi pelajaran dari friksi masa lalu itu adalah kita harus lebih mengedepankan prinsip nilai-nilai, prinsip kebenaran,
walaupun kita juga menghormati seorang tokoh, ya, karena dalam perjalanan seseorang terkadang itu ada semacam kegamangan, semacam dilematis. Di suatu sisi dia hormat kepada tokoh tertentu sehingga tidak berani mengambil sikap. Tetapi yang menarik dari buku ini adalah, terutama dari Asingkiti, mengajarkan kepada kita ada gangguan nih, ada telepon sebentar. Mohon maaf, ada gangguan. Ya. Lanjut, Ustaz. Asingkiti mengajarkan kepada kita, betapapun hormat kita kepada seorang tokoh, betapapun hormat kita kepada organisasi, kalau organisasi itu menyimpang, maka kita lebih tetap memilih prinsip yang kita yakini kebenarannya. Oleh karenanya di sini Syekh Asingkiti ini mengatakan bahwa ketika terjadi kontradiktif antara penghormatan kita kepada tokoh, ya, kontradiktif dengan kemuliaan prinsip, maka kemuliaan prinsip itu yang harus didahulukan. Ketika terjadi pertentangan antara wahyu dengan historis, maka wahyu itu yang sifatnya absolut itu lebih diutamakan. Oleh karenanya, dalam konteks perpolitikan hari ini yang anti berbau Islam, maka resolusinya adalah kita harus berjuang menggunakan terma-terma universal, ya, seperti misalkan pembangunan bangsa dan negara, peningkatan ekonomi dan seterusnya. Karena ketika negara ini stabil, dalam konteks negara Indonesia, maka yang beruntung juga adalah umat Islam. Umat Islam ini menjadi penentu maju mundurnya bangsa ini tergantung kepada umat Islam yang mayoritas. Artinya, berjuang dalam konteks kebangsaan, dalam konteks ketatanegaraan itu, justru itu akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan umat Islam. Oleh karenanya, kita misalkan yang berjuang di politik, ya tentu kita menggunakan nilai-nilai universal, tidak mengedepankan formalistik, tetapi lebih kepada pendekatan-pendekatan yang substansial yang bisa disepakati oleh semua anak bangsa. Inilah yang menjadi PR kita. Karena yang menjadi saya pernah membaca sebuah buku, ketika sebuah parpol, misalkan parpol itu terlalu kanan dan terlalu kiri, itu biasanya jarang menang. Yang menang tuh biasanya kalau dia ke tengah, ya, ke tengah. Walaupun kita tidak menjadikan segmen kanan dan kiri ini sebagai sesuatu yang sangat penting, sangat urgen, tetapi yang penting bagi kita adalah kita lebih mengedepankan hal-hal yang substansial, hal-hal yang disebut oleh Al-Qardawi itu dengan al-qawasim al-mustarokah, prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Siapakah sih di antara umat Islam, di antara anak bangsa ini yang tidak sepakat dengan pembangunan? Semua anak bangsa ini pasti sepakat dengan ditegakkannya keadilan. Semua anak bangsa yang ada di Indonesia pasti sepakat dengan perkembangan ekonomi. Inilah yang menjadi PR kita. Kita lebih berjuang kepada hal-hal yang substansial daripada formalistik. Itu kalau kita kaitkan dengan friksi pada masa sahabat dengan konteks partai politik hari ini, ketika membawa terma-terma yang berbau Islam pasti akan mendapatkan tantangan yang luar biasa. Dan ini sebenarnya tantangan buat kita, ya, buat para pejuang yang ada di parpol, ya, karena kita itu adalah masyarakat yang pluralistik, masyarakat yang majemuk. Tentu kita harus mengedepankan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, ada nilai-nilai persamaan, ada nilai-nilai kebebasan, ada sosial, ada keadilan, ada musyawarah dan seterusnya. Itulah prinsip-prinsip yang harus dikedepankan sehingga bangsa ini selamat dari konflik, ya, konflik sosial begitu, ya, konflik sektarian. Ya. Itu barangkali tanggapan saya. Terima kasih, Ustaz. Itu ada yang terakhir yang bertanya, ya, menjelang jam 10 tentang tadi di room chat, ya, mesti sebetulnya Ustadz
Pak Husni nih mungkin paham, bukannya Hasan bin Ali ya, kalau digenapkan menjadi persis 30 tahun, karena Hasan bin Ali cuma 6 bulan saja masa kepemimpinannya. Saya dengar ada ulama yang memasukkannya demikian. Nah, mungkin ini ada tanggapan nih, Ustaz, tentang pertanyaan ini dari Oke. Helmi. Saya tidak bisa pasti juga tentang hal itu, tapi yang disepakati seperti yang disinggung oleh Ustadz Muhammad Rahman tadi, yang disepakati Khulafaur Rasyidin itu hanya pada sampai di masa Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi kalau kita mau hitung tahun-tahunnya mungkin supaya pas 30 tahun masukkan Hasan, tapi Hasan saya kira tidak memenuhi seperti yang disepakati tentang Khulafaur Rasyidin itu ya. Tidak dipilih berdasarkan seperti Khulafaur Rasyidin yang semua berdasarkan musyawarah atau mufakat itu. Jadi saya lebih cenderung sepakat dijawab oleh Ustaz Muhammad Rahman tadi, hanya terhenti di Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika dikatakan 30 tahun itu kan ya takriban lah artinya, lebih kurangnya seperti itu. Ya, jadi kalau nggak perlu kita paskan harus dengan tambah 6 bulan lagi dari masa Hasan ini. Saya kira demikian mungkin yang saya tanggapi. Terima kasih Ustaz Husni. Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah sesuai dengan kesepakatan kita ya. Karena waktunya kita batasi ya. Sudah jam 10 malam juga. Terakhir ya, saya minta closing statement nih dari Ustadz Dr. Rahman terlebih dahulu, 1-2 menit. Silakan Ustadz. Ya. Pertama, terima kasih kepada Bapak Rinaldi yang telah memfasilitasi diskusi ini. Ya. Semoga diskusi ini tidak hanya berhenti pada malam ini. Ya. Yang pertama, dan yang kedua, intinya buku yang ditulis oleh Asingkiti ini adalah kita sebagai umat Islam harus mengedepankan prinsip daripada penghormatan kita kepada tokoh. Karena bukan berarti ketika kita hormat kepada tokoh pendahulu yang punya jasa kontribusi, ya, bukan berarti kita tidak punya sikap. Nah, yang disinggung oleh Asingkiti adalah kita tetap lebih mengedepankan prinsip atau nilai atau kebenaran yang kita yakini walaupun kita menghormati seorang tokoh. Barangkali itu ya dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Husni. Terakhir closing statement. Closing statement saya mungkin mengutip hadis Nabi tadi saja. Karena ini buku tentang sejarah, tapi tidak murni sejarah, tapi sejarah politik, katakanlah gitu ya. Makanya dalam bahasa Qardawi dikatakan ini adalah dimasukkan ke dalam buku Al-Fiqh Siyasi. Ya mudah-mudahan dari buku ini membuka minda kita, membuka berpikir kita lebih terbuka, tetap moderat, ya, wasati dengan berpegang pada prinsip, tidak gampang menyalahkan, tidak gampang mengeneralisir, ya, dan yang paling penting kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dan tidak mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Ya, kata-kata Nabi, lal dighannal mu'min fi juhrin wahidin marratain. Tidak akan terjebak ataupun terjatuh seorang mukmin itu karena dia mukmin adalah seorang yang cerdas. Ya, Nabi katakan mukmin itu orangnya cerdas. Bahkan di hadis yang lain Nabi katakan al-kais, ya, cerdas, ya, smart. Jadi dengan kita menelaah ini, mengkaji ini, membaca ini dan dengan cara metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, secara ilmiah, karena Singkiti menggunakan metode hadis, ya, kita punya sikap, kita punya bisa mengambil ibrah pelajaran dan sekali lagi tidak dan tidak melakukan sikap menggeneralisir ataupun mengulangi kesalahan yang sama seperti masa-masa sebelumnya. Saya kira demikian saja. Sudah Kang. Di mute Kang Maulana. Oke.
Oke, terima kasih kepada Pak Husni atas closing statement-nya. Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah ya ada beberapa pertanyaan, dan tadi untuk semua yang bertanya akan dikirimkan kaos ya. Kalau untuk buku, karena kami menyediakan hanya 2 gitu kan. Ini yang kesepakatan dari panitia nih yang memperhatikan diskusi ini. Yang pertama itu tadi ya, yang pertama dapat buku dengan kaos itu Pak Warsono dari Pancoran ya. Satu lagi Pak Ristanto gitu. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Nanti dapat buku dengan kaos akan dikirimkan. Kalau yang bertanya semua pasti dapat kaos gitu. Seperti itu ya. Pak Ustadz juga insya Allah akan dikirim kaosnya. Mungkin kalau Pak Agus kalau masih ada rompi boleh nih buat kenang-kenangan gitu. Hadir. Pokoknya apa yang diterima dah. Oke, terima kasih Bapak Ustadz Dr. Rahman dengan Pak Dr. Husni atas ilmu yang diberikan pada malam ini. Kita semua bersyukur ya mendapat pencerahan dengan yang lainnya. Nanti oke. Nah, ini juga nanti informasi terkait dengan buku dengan yang lain akan disampaikan via email ya, atau nanti akan kami berikan. Anda sudah mengirimkan email tadi di alamat di absensi ya, seperti itu. Saya tutup ya pertemuan kali ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak Alim selaku pembawa acara. Silakan Pak Alim. Itu Pak Alim masih di mute, Bun. Ini siapa namanya, Pak Panitia? Pak Alim tidak bisa bersuara tuh. Silakan Pak Alim. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan pada 2 narasumber pada malam hari ini, Dr. Husni Mubarak dan Dr. Muhammad Rahman. Tak lupa pula Bang Maulana Yusuf yang telah membawakan bedah buku malam ini, memoderatori bedah buku malam ini. Luar biasa bedah buku kita malam ini ya, fiksi politik zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabat sekalian bisa memperoleh manfaat yang banyak atas diskusi pada malam hari ini, dan semoga kita bisa bergabung kembali dalam diskusi-diskusi Yayasan BKT selanjutnya. Baik, saya selaku MC, kami tutup kegiatan pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada BKT dan Pak. Terima kasih Terima kasih Pak Ustadz.